untuk masa depan yang jauh lebih berarti. Bagi generasi kini dan yang akan menanti dengan semangat sepenuh hati. Baik, sepertinya sudah banyak yang masuk ke room Zoom meetingnya. Mohon izin Pak Ian, izin saya bisa sambil saya mulai ya Pak. Silakan, Mas. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih telah hadir pada malam yang baik ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Prihantoro. Pada malam yang baik ini kita kembali lagi di acara Kagama HSI Talk. Terkait dengan malam hari ini ada topik yang cukup menarik dan cukup penting begitu, yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri yang juga sangat istimewa pada malam hari ini terkait dengan trust safety leadership. Nanti akan bercerita banyak pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum itu mohon izin, ada titipan dari panitia bahwasanya ingin saya menyampaikan untuk acara pada malam hari ini. Acara malam hari ini nanti akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu himne Gajah Mada. Kemudian nanti akan disampaikan pematerian oleh pemateri kita pada malam hari ini, dan juga dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, serta nanti diakhiri dengan penentuan pemenang pada malam hari ini, penentuan penanya yang memang nantinya akan beruntung. Ada beberapa door prize yang disediakan oleh panitia dan juga akan dilaksanakan dengan foto bersama seperti itu di akhir acara nantinya. Untuk mengawali pada malam hari ini, sebelumnya izin saya sampaikan bahwa pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama
menundukkan kepala, membaca doa untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk acara selanjutnya akan dilaksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga nanti akan langsung disambungkan dengan menyanyikan lagu Himne Gajah Mada. Kepada Mas Azril, mohon bisa dibantu Mas Azril, dipersilakan. Baik, terima kasih. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada, sepertinya udah sangat bersemangat
untuk mengikuti pada acara pada malam hari ini. Baik, sebelum acara pada malam hari ini, yaitu terkait dengan Trust Safety Leadership, izinkan saya untuk membacakan terkait dengan pemateri yang istimewa pada malam hari ini. Beliau bernama Pak Ian Fuadi, STMKKK. Beliau secara educational background-nya dahulu di UGM, di Teknik Mechanical Engineering, dan juga melanjutkan di Universitas Indonesia di Occupational Health and Safety. Secara karir profesional beliau telah dimulai di tahun 2007 sampai 2011 itu di HSE Section Head di PT Pama Persada. Dilanjutkan masih di beberapa perusahaan yang sampai pada akhirnya sekarang di Operational Project Manager dan KTT di PT Sumbawa Timur Mining dari tahun 2023 sampai saat ini. Secara lecture and seminar experience-nya, beliau juga aktif di beberapa kegiatan. Salah satunya ada aktif lecture di Universitas Balikpapan dan juga dalam materi yang sama, yaitu Trust Safety Leader. Beliau telah menyampaikan juga di PLN Kaltimra dan PLN di Sumatera Selatan. Ada juga terkait dengan Enhancing Safety Culture di PT Skovindo pada Momen Nasional K3 MON 2023. Dan juga beberapa lecture dan seminar experience yang telah beliau berperan di sana begitu. Setelah banyak yang beliau sampaikan terkait dengan safety, khususnya kalau saya baca sekilas sepertinya beliau sudah sangat profesional dan sudah sangat mendalami terkait dengan dunia safety. Dan untuk mempersingkat waktu, mohon izin kepada Bapak Ian Fuadi untuk dipersilahkan menyampaikan materi pada malam hari ini, Pak. Kepada Ya, Bapak Ian Fuadi dipersilahkan. terima kasih Mas Rian. Wah, saya jadi nggak enak nih dibilang expert ya, karena saya lihat tadi saya udah screening tamu-tamunya ya. Wow, itu ada senior saya, ada ex-leader saya. Jadi happy sekali malam ini saya di-invite oleh Kagama dan saya agak terharu tadi ya dengar lagu Himne Gajah Mada. Ingat zaman kuliah dulu lagi bandel-bandelnya. Tapi sekarang bisa kemudian diundang sama Kagama untuk sedikit berbagi, sharing tentang safety gitu ya. Sekali lagi malam hari ini saya tidak dalam kapasitas sebagai ahli, tidak gitu ya, tapi hanya sekedar berbagi, sharing knowledge, dan for sure kita bisa discuss santai gitu ya. Kalau bisa acaranya santai aja nih ya Mas Rian ya. Siap, siap Pak. Baik Pak. Oke, saya izin share screen boleh? Boleh Pak, monggo Pak. Apakah sudah kelihatan layar saya? Sudah Pak, sampun Pak. Sudah terlihat Pak. Oke, jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan kawan-kawan rekan-rekan safety yang hari ini, yang malam ini udah menyempatkan hadir di webinar Kagama HSE gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Kagama yang masih ingat saya sebagai alumni Kagama gitu ya, dan juga di-invite untuk kemudian sedikit sharing tentang safety leadership. Safety leadership topik yang gak ada habisnya gitu. Jadi every single occasion in safety, safety leadership itu menjadi kayak elemen penting di sebuah implementasi safety. Bahkan sering sekali di setiap kejadian kecelakaan misalnya selalu ada hal yang disangkut pautkan dengan safety leadership. Sehingga pembahasan tentang bagaimana sebenarnya konsep safety leadership itu sampai detik ini tuh masih hangat beredar di dunia safety gitu ya. Nah, makanya malam ini saya coba membahas sedikit tentang safety leadership dari approaching trust safety leadership. Bagaimana kemudian menjadi sosok safety, bagaimana kemudian menjadi seorang leader safety yang trusted, yang dipercaya sama timnya, sama personelnya, sama workforce-nya gitu. Dan sebenarnya konsep ini tidak hanya berlaku buat safety leadership, tapi berlaku untuk semua leadership yang ada di perusahaan sebenarnya. Tapi karena safety bagian dari hal yang harus di-leader dengan benar, maka konsep ini bisa kita combine, bisa kita masukkan, bisa kita gunakan untuk kemudian meng-approach safety leadership. Nah, ini tadi udah dikenalkan oleh Mas Rian, jadi sebenarnya goal saya kemudian
mau berbagi di Kagama, selain berbagi sharing-sharing ide gitu, tapi juga pengen bernyambung silaturahmi dengan semua rekan-rekan yang ada di sini. Jadi kawan-kawan bisa kontak saya via email, via WhatsApp, bisa via Instagram, via LinkedIn gitu ya. Sehingga nanti kita tidak hanya stop sampai di sini diskusinya, tapi harapannya bisa lanjut terus sampai kemudian hari untuk diskusi dan sharing tentang safety. Nah, malam ini kalau kita bisa summary, saya akan bahas 3 hal. Yang pertama, 5 level of safety cultures, kemudian building the trust, building the safety trust, building the trust dalam safety leadership, dan nanti kalau waktunya cukup, kita singgung sedikit tentang psychological safe workplace gitu ya. Jadi kenapa penting dibahas safety culture? Karena ada hubungan antara safety culture dan leadership, ya kan ya. Kan kemudian kita bahas leadership-nya, dan sebenarnya psychological safe workplace itu adalah output dari ketika kita bisa membangun trusted safety leadership. Seperti itu. Nah, safety culture, nih ngomongin safety culture juga menarik banget gitu ya, karena safety culture atau budaya safety itu kayak topik yang sama lah seperti leadership ya, selalu diagung-agungkan, selalu dibicarakan. Bahkan seingat saya, setiap perayaan bulan K3 tuh budaya safety itu menjadi bagian dari quote tema bulan K3 setiap tahun. Dan safety culture juga di kalangan safety profesional tuh kayak ada 2 kubu sekarang. Ada safety profesional yang masih believe bahwa safety culture itu bisa dilihat, bisa diukur dan berguna. Tapi juga semakin ke sini banyak safety yang juga mulai kemudian nggak terlalu buy-in dengan safety culture. Mereka kemudian menganggap bahwa safety culture itu hal yang sangat susah diukur. Ya, hal yang kemudian kayak useless untuk diukur gitu. Nah, malam ini saya nggak bahas pro dan kontra itu. Saya tetap akan mencoba menggunakan safety culture untuk lebih gampang menjelaskan konsep leadership dan bagaimana penerapannya dan hubungannya dengan implementasi safety di perusahaan khususnya. Jadi, malam ini masih saya bahas tentang safety culture gitu ya. Nah, bicara safety culture tuh banyak banget referensinya ya. Tapi mostly kebanyakan teori atau approaching yang membahas safety culture itu pasti more or less agak-agak sama dan mirip-mirip. Membagi kematangan budaya safety itu menjadi 4 golongan atau 5 golongan, di mana ada golongan yang paling basic dan ada golongan yang paling advance gitu ya. Jadi kadang-kadang cuma namanya aja yang diganti-ganti gitu ya. Tapi biasanya safety culture itu didefinisikan menjadi kematangan safety culture dengan tingkatan yang berbeda-beda, dari basic sampai kemudian paling advance. Nah, malam ini saya pakai pendekatan punya Hudson model ya, Hudson 5 level safety culture model. Di Hudson kurang lebih juga sama dengan beberapa teori yang lain. Dia membagi 5, ada aphatetic yang paling basic, kemudian reaktif, involving, proaktif, dan integrated. Jadi ada 5 kematangan budaya safety versinya Hudson. Nah, menurut Hudson, safety culture itu tidak didesain untuk menjudge perusahaan. Ya, karena sekarang tuh banyak orang jadi misleading memahami konsep safety culture. Kadang-kadang safety culture itu dipakai buat menaikkan image perusahaan atau juga beberapa kadang-kadang mengklasterkan perusahaan. Oh, ini safety culture ini perusahaan dengan safety culture yang rendah misalnya, kayak dianaktirikan. Ini perusahaan dengan safety culture yang tinggi gitu ya. Seperti kayak bangga atau kemudian kecil hati, tergantung beberapa matang budaya safety-nya. Nah, sebenarnya menurut Hudson bahwa safety culture itu buat refleksi kita, buat reflection, buat kemudian kita melihat masing-masing kematangan budaya safety perusahaan kita. Yang gunanya untuk tahu di mana posisi kita dan apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Karena sebenarnya budaya safety itu adalah journey, perjalanan yang tanpa henti. Ya, jadi nggak pernah stop tuh, ya selalu naik dan turun. Dan dia bilang bahwa naik dan turun di budaya safety itu adalah inevitable, hal yang tidak bisa dihindari. Pasti ada pasang surutnya gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh perusahaan tuh jadi salah memahami konsep safety culture. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan perusahaan dengan level apathetic misalnya, atau reaktif misalnya. Karena bicara journey itu adalah perjalanan, ya, progres gitu.
Kalau saya bisa buat analogi gampang, ibarat kita tuh ke sekolah gitu. Kalau menuntut ilmu, belajar, itu kan nggak pernah ada hentinya. Dan ada kelas-kelasnya biar struktur. Dari TK, SD, SMP, SMA gitu. Kalau SD-nya ada 6 kelas, SMP-nya ada 3 kelas gitu. Dan ada tahapan-tahapannya. Nggak ada yang salah dengan anak yang baru kelas 3 SD gitu ya. Karena kalau dia belajar terus, gurunya benar, kurikulumnya bagus, cara belajarnya oke, at some point dia akan naik kelas ke kelas 4, ke kelas 5 gitu ya. Yang masalah itu kalau ada anak kelas 3 SD yang memaksakan dirinya belajar dengan gaya anak SMP misalnya. Ya, dia pengen kelihatan dewasa, pengen kelihatan apa namanya keren gitu ya, sehingga dia paksakan langsung jump in ke sekolah SMP, di mana sebenarnya mentalitasnya masih anak SD. Yang ada kemudian dia malah susah belajar di SMP itu karena gurunya nggak cocok dengan dia, kurikulumnya nggak cocok dengan dia, akhirnya kemudian males belajar gitu ya, akhirnya apatis sama sekolah, cabut dari sekolah dan berhenti sekolah. Nah, analogi yang sama bisa dipakai di safety culture. Nggak ada yang salah dengan perusahaan yang masih level reaktif misalnya. Masih kelas 2 SD misalnya, kalau anak sekolah gitu ya. Memang saat itu perusahaan itu lagi di level reaktif. Gitu ya. Jadi jangan paksakan perusahaan tersebut harus jump in ke level proaktif misalnya. Dipaksakan. Ya, yang ada kemudian program-program safety jadi salah, pendekatannya jadi salah gitu ya. Karena nggak sesuai dengan levelnya. Nah, ini kenapa kemudian kita penting untuk tahu perusahaan saya, organisasi saya itu ada di level mana ya, gitu ya. Supaya kemudian saya tahu bagaimana cara belajar saya, biar kemudian saya bisa naik kelas. Apa fokus program safety saya, biar saya kemudian budaya safety bisa bergeser ke kebudayaan safety yang lebih matang, gitu ya. Nah, jadi cara menggunakan safety culture itu lebih kepada kita lihat, kita assess, dan kemudian kita tanyakan ke kita, ke perusahaan saya itu ada di kelas berapa dalam hal kematangan budaya safety. Sehingga PR saya apa? Sehingga bagaimana fokus saya mengembangkan program safety sesuai dengan level saya. Sehingga tepat guna, kira-kira begitu. Nah, ada banyak cara mengukur budaya safety. Yang paling lazim tuh biasanya pakai consultant gitu ya. Di hire, nanti di assess gitu. Pakai form, keluarlah nanti level budaya safety perusahaan kita. Boleh nggak kayak gitu? Boleh aja. Tapi biasanya ada cost, ya kan ya, ada effort, ada banyak hal. Dan kadang-kadang bias juga para asesor ini. Ya, karena banyak ada kepentingan politis, kepentingan menaikkan image perusahaan, sehingga kadang-kadang hasil assessment-nya tidak begitu merepresentatifkan kematangan budaya safety di perusahaan tersebut. Gitu ya. Saya nggak bilang semua konsultan seperti itu, tapi kadang-kadang banyak praktek-praktek perhitungan kematangan budaya safety yang tidak begitu murni lagi, karena ditunggangi. Akhirnya perusahaan tidak bisa tahu saya itu sebenarnya di mana ya dalam hal kematangan budaya safety. Ya, dan kadang-kadang karena kepentingan pengen prestis perusahaannya naik, agak digeser sedikit. Ya, yang sebenarnya reaktif, wah ini kayaknya perlu buat jualan biar company image-nya naik, biar segala macam, di setting seakan-akan jadi proaktif. Ibaratnya anak SD yang berseragam SMP. Sehingga dia kesulitan belajar, akhirnya kemudian malah malas sekolah. Ya, sama seperti case kita. Yang sebenarnya reaktif, tapi di-assess, diakal-akalin, seakan-akan proaktif, akhirnya safety-nya jadi orang-orang di perusahaan itu malah malas sama safety, karena keberatan program safety-nya. Tidak sesuai dengan culture budayanya. Gitu ya. Nah, untungnya sebenarnya level-level budaya safety ini punya fenomena yang common fenomena. Fenomena yang bisa kita rasakan sendiri dan sangat jujur. Jadi sebenarnya kenapa saya masih senang pakai safety culture versi ini, karena kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kita tahu perusahaan saya itu ada di level mana saat ini. Karena fenomena-fenomenanya itu sangat jujur dan tidak bisa diakal-akalin. Even kita bisa merasakan. Ya, jadi di setiap level ini tuh ada fenomena yang sangat khas yang kemudian mewakili kematangan budaya safety kita.
gitu ya. Nah, malam ini coba kita bahas satu-satu, gitu ya. Yang pertama namanya level apathetic, ya, level yang paling basic. Ibaratnya kalau sekolah kelas 1 SD. Level apathetic ini punya fenomena yang sangat khas, yang berkembang di perusahaan, yang berkembang di organisasi. Yang pertama itu blame the worker approach. Sangat kental aroma blame the worker. Kalau ada insiden, ujung-ujungnya karyawan yang salah. Kalau ada violation, ujung-ujungnya karyawan yang jadi kambing hitam, gitu ya. Jadi ada aroma blaming yang sangat kental di permasalahan safety khususnya, gitu ya. Sehingga insiden seringkali dianggap sebagai hasil dari stupidity, kecerobohan, kebodohan, inattention, dan willful deviation. Jadi insiden itu dianggap sebagai murni gara-gara pelanggaran, kurang konsentrasi, ya, dan lain sebagainya. Dan safety, being safe itu dianggap sesimpel mechanically ngikut prosedur. Yang penting ikut prosedur. Maksudnya apa, urusan nanti. Yang penting kalau kerja harus pakai prosedur. Yang penting nurut prosedur. Gitu ya. Ada aroma itu. Dan kemudian safety department, ini nih ciri yang paling kental. Safety department itu dianggap seperti polisi compliance. Seperti polisi kepatuhan gitu ya. Jadi begitu safety datang biasanya ada aroma, Pak safety tuh datang gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau safety datang tuh kerjaan di stop dulu daripada repot kita stop aja dulu. Ya, karena safety-nya kayak polisi gitu ya. Dan bentuk komunikasi antara manajemen dan workforce itu seperti top-down parent-to-child interaction. Seperti obrolan orang tua dan anak-anak zaman dulu. Nggak ada diskusi. Orang tua selalu benar, anak-anak selalu salah. Gitu ya. Jadi lakukan, jangan banyak perintah, go ahead. Nah, inilah kira-kira fenomena yang sering beredar di culture yang masih apathetic. Gitu ya. Jadi kalau masih merasakan ini, maka fokus program kita tentunya men-tackle isu-isu ini. Bagaimana segera menghentikan tren blame the worker. Bagaimana kemudian pola komunikasinya diganti, tidak seperti parent to child. Bagaimana kemudian orang tidak hanya mengerti harus patuh prosedur, tapi juga memahami arti konsep bekerja yang benar, kira-kira gitu. Sehingga kalau kita masih di apathetic, hal-hal inilah yang harus kita fokuskan. Ya, gitu ya. Apakah perusahaan kita masih di level ini? Boleh jadi. Ya, tadi saya bilang kita harus sangat jujur melihat fenomena ini. Karena fenomena ini itu tidak bisa terbantahkan. Pasti terjadi. Dan itu ciri-ciri kematangan budaya safety kita atau perusahaan kita. Yang kedua, kalau naik kelas lagi namanya reaktif. Di reaktif ini tuh safety is the priority. Safety first. Safety is everything. Safety is me. Banyak semangat seperti itu, tapi biasanya baru muncul setelah insiden. Jadi begitu ada insiden, baru tergopoh-gopoh, safety first, safety is priority. Jadi lebih kayak reaktif gitu, ya. Dan senior manajernya udah mulai meng-approach behavior-based approach. Jadi ketika ada pelanggaran, ada punishment. Cukup kental punishment. Dan ada asumsi bahwa kecelakaan itu disebabkan solely murni karena kesalahan atau unsafe behavior dari pekerja lapangan. Ya kan ya. Terus ada fear di sekitaran tempat kerjanya. Jadi ada ketakutan melaporkan insiden. Sehingga seringkali ada banyak rahasia yang tidak dijelaskan antara workforce dan manajemen. Nah, inilah ciri-ciri di level reaktif. Ya, jadi kayaknya sound familiar gitu ya. Dan terus terang di tempat saya pun kadang-kadang masih seperti ini. Ya, karena kadang-kadang kita dealing dengan misalnya local contractors atau low educated person. Jadi sehingga kadang-kadang memang perusahaan itu berkombinasi gitu ya. Apalagi kalau kita pakai contractors beragam gitu. Nah, level ketiga namanya involving. Nah, ini udah oke. Ya, udah ada active participation, udah ada psychological safe workplace, orang bebas ngomong tentang safety gitu ya. Terus juga kalau ada insiden udah mulai melirik faktor manajemen. Jadi ada manajemen decision di semua kecelakaan. Jadi root cause-nya nggak lagi masalah unsafe action, unsafe condition, tapi kemudian melihat kepada a lack of management control gitu ya. Dan juga ada safety performance yang dimonitor dan
datanya dipakai buat menggerakkan program. Jadi data driven program namanya. Nah, ini adalah level yang cukup matang kita ya. Nah, level berikutnya ini udah matang banget ya, udah udah ada mereka percaya safety penting tidak hanya buat etik tapi juga buat ekonomi. Mereka menganggap safety itu bagian dari hal yang menguntungkan perusahaan gitu ya. Semua insiden selalu menghubungkan dengan manajemen decision. Diskusinya juga seperti adult interaction, ada diskusi, ada bisa berdebat, nggak setuju bilang nggak setuju, segampang itu. Dan ada visible safety leadership. Yang terakhir integrated. Kalau ini udah keren banget deh. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi kayaknya sepengalaman saya kerja belum pernah saya temukan perusahaan selevel ini di Indonesia. Jadi nggak usah kita bahas dulu. Nanti takutnya malah ketinggian nanti gitu ya. Nah, rata-rata di Indonesia, based on my experience, itu bermain di 1, 2, 3. Ada perusahaan yang udah di 3, tapi masih ketinggalan beberapa hal di 2 dan 1, nggak apa-apa. Ya, karena memang normalnya seperti itu. Ya, yang berat itu kalau perusahaannya masih level 2, tapi ngaku-ngaku level 3. Sehingga gaya kepemimpinannya level proaktif, belief-nya level proaktif, tapi sebenarnya masalahnya masyarakatnya belum siap, employee-nya belum siap. Sehingga penting sekali kita tahu untuk saat ini tuh saya di mana, sehingga tahu PR-nya. Ya, sehingga kita bisa lakukan improvement lebih bagus supaya pelan-pelan akan naik. Dan safety culture tidak pernah cepat naiknya. Tidak bisa hitungan 1-2 tahun. Ya, kerasa efeknya. Jadi harus konsisten, bertahun-tahun baru naik kelas. Ya, ibarat sekolah tuh kan naik kelas juga ada ujian dulu, ada PR, ada salah ngulang lagi gitu ya. Sehingga nanti kalaupun naik kelas benar-benar mantap gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Dan salah satu faktor yang paling menentukan kita bisa naik kelas ke level-level berikutnya adalah leadership. Tidak bisa dipungkiri, dan ini pengalaman juga, mungkin teman-teman juga setuju. Tiap-tiap tim, tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap departemen yang implementasi safety-nya bagus, pasti leadernya bagus. Pasti sosok leadernya sangat powerful kepada safety. Pasti leadernya sangat komit kepada safety. Ya, jadi kalau leadernya oke, insya Allah timnya akan oke. Gitu ya. Sehingga memang leadership itu pegang peranan penting kepada shifting-nya safety culture ke arah yang lebih dewasa. Nah, makanya malam ini kita coba bahas ke situ. Jadi, apa hubungannya leadership dengan safety culture? Ya, safety leadership itu bagian dari kunci untuk kita bisa menggeser safety culture ke arah yang lebih matang atau lebih dewasa. Gitu ya. Nah, ini juga ada fakta menarik nih. Banyak organisasi itu cenderung menggunakan prosedur yang sama, policy yang sama, peralatan yang sama, APD yang sama, variasi manpower yang sama, tapi kadang-kadang implementasi safety-nya antara satu cabang dengan cabang yang lain misalnya, atau antara satu departemen dengan departemen lain misalnya, itu nggak sama kematangannya. Ya, sering kita lihat kadang-kadang even dalam satu perusahaan, kayaknya safety di plan departemen lebih oke deh ketimbang safety di, let's say, di operation misalnya. Padahal sama-sama prosedurnya, padahal sama-sama orangnya, padahal sama-sama alatnya, sama satu perusahaan. Tapi kenapa bisa beda ya kematangan safety-nya? Kayak gitu ya. So what makes it different? Apa yang buat perbedaan? Yang buat perbedaan itu sebenarnya adalah leadership. Seperti saya bilang tadi, kayaknya udah lazim kita rasakan ketika di satu perusahaan aja misalnya ada departemen yang bagus safety-nya, ada departemen lain yang kurang oke safety-nya gitu ya. Setelah dilihat-lihat biasanya itu leadernya yang pegang peranan. Departemen yang leadernya oke tentang safety, insya Allah timnya, departemennya akan oke juga safety-nya. Begitu pula sebaliknya. Ya, itu kenapa leadership masih dijadikan hal yang paling penting dalam mengubah paradigma, dalam mengubah kematangan budaya safety di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, ini beberapa elemen sebenarnya bagaimana atau apa yang harus kita fokuskan untuk mempercepat pergeseran budaya safety, untuk mempercepat kita naik kelas dari level basic ke level advance.
Yang pertama leadership, yang kedua psychological safety, yang ketiga adalah authentic information sharing. Jadi leadership-nya bagus, terus tempat kerjanya bagus, psychological orangnya bagus di situ, dan akhirnya semua orang gampang ngomong tentang safety sehingga informasinya beredar dengan gampang. Orang tidak lagi takut melaporkan insiden. Orang tidak lagi takut kemudian komplain kalau ada masalah safety. Karena dia tahu kalau ngomong dengan leadernya akan diterima, diajak diskusi, didengarkan, dan diberikan solusi. Gitu ya. Nah, ketika ketiga ini terpenuhi, maka secara automatically budaya safety kita akan naik kelas. Naik kelas secara bertahap. Tapi begitu ada yang goyang dari ketiga elemen ini, kemudian budaya safety kita bisa bergeser lagi ke arah yang kemudian tidak begitu matang. Gitu ya. Yang hanya sekedar compliance. I do safety because I have to. Saya lakukan safety karena saya harus. Itu namanya compliance. Tapi kalau ke care, I do safety because I want to. Saya melakukan safety karena saya mau. Karena saya care sama saya care sama teman saya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun trusted leadership? Bagaimana memunculkan figur safety leader yang terpercaya? Karena kalau tidak terpercaya, itu susah kemudian kita melakukan atau menguatkan program safety. Gitu ya. Nah, leader yang tidak terpercaya dan leader yang dipercaya itu membuat perbedaan di safety. Yang pertama adalah speaking up or remain silent. Jadi kalau kita leadernya tidak terpercaya, orang cenderung akan diem aja. Mungkin kawan-kawan pernah bertemu juga, setiap safety talk ada pertanyaan nggak? Diem aja. Setiap safety meeting ada komen nggak? Diem aja gitu ya. Itu mungkin salah satunya membernya, employee-nya, nggak begitu trust ke leadernya. Sehingga dia diem aja. Karena dia tahu kalau saya ngomong juga percuma. Nggak ada follow up. Kalau saya ngomong juga percuma, Pak. Jangan-jangan saya kena marah nanti. Kalau saya ngomong juga percuma, Pak. Nanti saya disangkain troublemaker lagi. Ya, jadi trusted or untrusted or mistrusted leader itu membuat perbedaan di karyawan antara dia bicara atau dia diem. Gitu ya. Terus, doing a job the right way or the quick way. Kalau tempat kerja yang leadernya tidak terpercaya, cenderung akan melakukan pekerjaan yang penting cepat, yang penting selesai. Ya, rather than doing a job in the right way. Jadi kalau biasanya tuh pemahaman mereka udah yang penting kerjanya cepat selesai deh gitu. Nanti kalau lambat kita kena marah nih gitu. Ya, sehingga dia nggak percaya kalau leadernya mensupport dia untuk urusan safety. Akhirnya dia pilih jalan yang paling cepat. Disinilah sering muncul yang namanya shortcut. Ya, karena dia tahu kalau saya nggak shortcut, nanti agak lama. Kalau agak lama, nanti leader saya bisa marah nih. Sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan dengan cara yang cepat walaupun nggak safe. Gitu ya. Yang ketiga, admitting mistake or hiding them. Kalau leadernya tidak terpercaya, ada tendensius bahwa pekerja-pekerjanya akan menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan insiden, menutupi insiden, dan lain sebagainya, daripada mengakuinya. Karena dia tahu kalau saya akui, saya kena masalah nih. Ya, gitu ya. Terus yang keempat, membuat perbedaan antara engage dengan safety program sama mengabaikannya. Ya, jadi kalau program-program safety kita kemudian banyak yang diabaikan, nggak punya ruh gitu, cuma sekedar checklist doang, atau cuma sekedar administrasi doang, jangan-jangan penyebabnya adalah mistrust leader. Ya, leader di lapangan kemudian tidak cukup dipercaya menjadi figur safety leadernya. Gitu ya. Yang terakhir adalah sharing ideas or holding them in. Berbicara, membacakan membagi idenya atau tetap menahan idenya. Di sering ini di case misalnya buat JSA tuh nggak banyak komen yang lain. Ya diem aja. Karena dia tahu nanti ngomong juga dijudging. Ngomong juga saya disalah-salahin. Ngomong juga saya nggak dianggap bagus pendapat saya. Sehingga kemudian karena mistrust, udah deh diem aja. Ya. Jadi kalau kita lihat, inilah impact kalau kemudian leader di lapangan gagal membangun kepercayaan di pekerjanya gitu ya. Saya tandain deh. Remain silent, do the right quick way, do the job quick way, hiding the mistake,
undermining safety initiative, dan holding the ideas. Itulah suasana kerja yang muncul ketika figur leadernya tidak trusted, tidak dipercaya. Ya, sebaliknya kalau leadernya terpercaya, maka yang ada adalah speaking up, orang gampang ngomong, terus doing a job in the right way, nggak peduli cepat atau lambat, yang penting prosesnya benar. Terus orang nggak sungkan-sungkan bilang, sorry bos, this is my mistake. I do responsible for this mistake. Saya tanggung jawab, gitu ya. Atau kemudian saya engage ke safety, saya melakukan observasi ya, karena saya tahu anak buah saya terusnya observasi misalnya, gitu ya. Tidak meng-underestimatekan program safety. Ketika safety toolbox meeting datang, diskusi gitu ya. Dan kalau trusted leader itu kemudian akan gampang orang sharing idea, sehingga JSA-nya bagus, HIRA-nya oke, karena semua orang sharing idea. Ya. Nah, makanya di sini sangat krusial kemudian kita membuat trusted safety leadership. Ya, karena begitu leadernya terpercaya, dapat trust dari timnya, yang kita hasilkan adalah tadi, informasi itu akan gampang mengalir. Kalau informasinya mengalir, maka kemudian kita bisa tahu masalahnya apa aja, apa yang harus kita improve, tidak ada yang disembunyikan. Insiden dilaporkan, diinvestigasi, masalah substandard condition dilaporkan gitu ya, sehingga lambat laun kita akan lebih matang melihat safety. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun trust. Nah, ini yang penting. Sebenarnya materi intinya di sini. Ya, how as a leader we build a trust. Bagaimana seorang leader kita membangun trust. Nah, menurut referensi yang saya baca ini, itu seorang leader, termasuk safety leadership, harus punya 3 elemen yang harus balance. Harus adil dan merata 3 elemen ini. Kalau seorang figure leader, safety leader misalnya, punya 3 elemen ini dan balance porsinya, insya Allah leadernya didapat. Dan saya udah lihat di leader-leader saya yang oke, itu memang punya 3 elemen ini. Jadi teori ini kemudian saya cocok-cocokkan dengan pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Saya amati leader-leader saya yang oke zaman dulu, kenapa saya senang sama dia, kenapa saya do everything for him, gitu ya. Kenapa saya yes sir terus sama dia, karena dia memang punya 3 elemen yang sangat kuat. Ya, sehingga kita begitu dia datang, ya I respect him or her, karena komplit 3 elemen. Gitu ya. Nah, elemen yang pertama itu namanya integrity. Ya, integritas. Seorang leader harus punya integritas yang oke banget. Kerennya, bahasa simpelnya, walk the talk. Kalau saya mau anak buah saya pakai helm, maka saya adalah orang yang paling ketat pakai helm. Kalau saya mau anak buah saya datang safety talk, maka saya adalah leader yang nggak pernah telat datang ke safety talk. Kalau saya mau anak buah saya buat JSA, saya adalah orang yang paling taat sama JSA. Saya stop kerjaan saya kalau nggak ada JSA. Itu namanya integritas. Ya. Nah, ini tuh kadang-kadang di tempat kerja nggak susah sih. Kadang-kadang agak challenging nyari leader yang kayak gini. Ya, dia begitu semangatnya nyuruh anak buahnya buat JSA, tapi dia sendiri kemudian nggak paham konsep JSA misalnya. Dia pengen anak buahnya datang safety talk tepat waktu, dia sendiri sering skip safety talk karena alasan meeting lah, alasan lebih penting lah, sehingga kemudian membuat safety terasa tidak penting buat anak buahnya. Kalau bos saya aja nggak datang, ngapain saya harus datang? Ya, jadi buat seorang leader, pengawas lapangan, manajemen, pokoknya status leader, integritas sangat penting. Walk the talk. Ya, seperti itu. Elemen kedua namanya ability. Ya, ability itu masalah intelijen, masalah kepintaran, masalah kemampuan. Leader harus punya kemampuan. At least 1-2 bidang. Karena impossible leader tahu semua hal. Nggak mungkin. Ya, pasti ada 1-2 hal yang dia nggak tahu. Tapi at least core knowledge-nya, core experience-nya ada di situ. Ya, kalau saya pengen anak buah saya, let's say buat JSA, saya ngerti cara buat JSA. Saya tahu konsep JSA. Gitu loh. Kalau saya pengen anak buah saya ngerti HIRA,
Saya pun ngerti tentang HIRA. Saya tahu pentingnya HIRA. HIRA itu ada di elemen kedua kalau di safety management system, di planning misalnya. Saya tahu semua, gitu ya. Nah, leader harus punya ability, harus punya kemampuan di bidangnya, gitu ya. Yang terakhir, ini yang sering sangat amat sangat dilupakan oleh seorang leader. Benevolence, kebajikan, kebaikan, keramah tamahan, empati. Ya, banyak leader yang sangat tegas, punya integrity, sangat smart, pintar, tahu segalanya, tapi kurang human touch-nya, kurang benevolence-nya, kurang keramah tamahannya, kurang kebajikannya. Benevolence itu sekedar, halo selamat pagi, kamu apa kabar hari ini? Kamu sehat? Kamu gimana kerjaan kamu hari ini? Ada masalah nggak? Apa yang bisa saya bantu sebagai leader kamu? Gitu. Itu bagian dari benevolence. Anak istri gimana, sehat? Gitu. Ya, itu si Rian udah semester berapa sekarang misalnya gitu. Ya. Apalagi tahu namanya ya. Wah, leader saya tahu nama anak saya. Wow. Itu ngebonding ikatan gitu. Nah, tapi banyak sekali leader-leader yang agak kaku di sini. Sehingga dia kehilangan elemen benevolence. Sehingga workforce-nya takut, nggak dapat trust. Begitu datang, diem aja. Kenapa? Ngeri sama Bapak ini. Gitu ya. Karena nggak punya elemen benevolence. Jadi, di safety pun sekarang kalau kita perhatikan tuh banyak sekali program namanya itu leadership in the field misalnya. Atau visible field leadership. Memaksa leader ke lapangan cuma ngobrol. Kamu apa kabar gitu? Apa kerjaan kamu hari ini? Apa resikonya? Sebenarnya itu dipaksakan punya elemen benevolence. Karena banyak leader yang gagal punya elemen benevolence. Ya, karena kalau integrity itu bisa kita paksakan, kita bisa apa ya, kita usahakan sendiri. Ability kita bisa belajar. Nah, kalau benevolence itu memang butuh interaksi, butuh latihan, butuh banyak ngobrol gitu ya, sehingga kita membangun bonding dengan tim kita. Nah, tiga elemen ini dapat, itulah kemudian trust-nya mulai tumbuh. Ya, respect dari tim itu secara automatically muncul. Ya, karena saya dan beberapa rekan saya tanyain, benar leader-leader kita yang oke itu punya tiga elemen ini. Ya, dan ketika dia punya tiga elemen ini, kasarannya saya bilang, I do it everything for you. Ya, saya lakukan semua. Kamu suruh saya buat JSA, ayo kita buat. Karena bos kita ngerti JSA, guys. Dia paling tahu buat JSA. Ya, dan dia sering tanya ke saya tiap pagi, udah buat JSA belum? Ayo kita buat, gitu. Ya, jadi kalau ketiga ini lengkap, kemudian akan sangat gampang merubah behavior orang di lapangan. Jadi ability itu adalah merefleksikan level of competence. Jadi leader harus tahu, harus punya expertise, at least punya expertise memanage people. Ya, kalau nggak punya expertise technicalnya, tapi kuat di level managing people-nya misalnya. Ya, seperti itu. Dan tadi kita bilang tidak semua hal harus diketahui oleh leader gitu ya. Ada hal yang memang nggak tahu gitu, nggak masalah. Tapi kalau nggak tahu juga jangan sok tahu, itu pentingnya nih. Dia bilang kalau nggak tahu harus humble enough bilang, sorry guys, saya nggak punya jawaban untuk pertanyaan kamu. Ayo coba kita cari jawabannya. Kita diskusikan yuk. Saya support kamu, coba kita cari solusi bareng-bareng. Ya, jadi leader untuk memunculkan elemen ability-nya juga jangan sok tahu. Kalau nggak tahu harus bilang, saya nggak tahu memang, nggak punya jawabannya. Ayo kita cari, ayo kita diskusikan, ayo kita cari jalan keluarnya. Saya support kalian. Gitu ya. Nah, integrity tadi bagian dari honesty, uprightness, reliability, konsisten. Jadi walk the talk intinya gitu. Jadi harus konsisten. Kalau saya bilang A, ya saya juga lakukan A. Ya. Dan membagikan informasi ke timnya. Jadi jangan pelit informasi ya dari apa mereka apa namanya leadernya memberikan informasi yang transparan tentang kondisi perusahaannya misalnya, tentang visi misinya misalnya gitu ya. Terus menggunakan value dalam mengambil keputusan, tegas. Jadi kalau memang salah ya mau teman saya, mau anak buah saya, ya udah. Sorry kawan, kamu saya cut. Kamu violate the rules. Bukan saya nggak suka kamu, tapi kamu kemudian tidak ikut aturan main misalnya. Jadi pakai value mengambil keputusan, bukan like atau dislike seperti itu.
Nah, yang terakhir tadi, benevolence itu empathy, ya, compassion, kindness. Jadi leader harus sering ke lapangan, ajak ngobrol, tanya istrinya, tanya keluarganya, tanya masalahnya, ya, disapa selamat pagi. Nah, kayaknya jarang deh kalau kita tanya para leader, seberapa sering Anda menyapa tim Anda setiap hari untuk sekedar bilang assalamualaikum atau selamat pagi. Pertanyaan kedua, berapa banyak member Anda yang Anda ingat namanya? Karena dipanggil dengan nama itu beda. Kalau saya panggil, halo mas, gitu kan, kayaknya buat semua orang juga bilang, halo Rian, apa kabar kamu Rian? Itu lebih dalam, karena leader saya tahu nama saya. Apalagi sampai tahu nama anak saya, tahu di mana sekolahnya, tahu semester berapa sekarang. Selipkan bahasa-bahasa pertanyaan-pertanyaan itu ke dalam diskusi kita sehari-hari untuk apa? Untuk membangun benevolence. Ya. Terus mendengarkan apa concern-nya. Ya, jadi kalau turun ke lapangan tidak sekedar visible di lapangan, terlihat fisiknya, tapi engage, tanya masalahnya apa di sini, apa yang bisa saya bantu. Dan jangan janji-janji, kalau memang bisa diwujudkan, katakan kewujudkan, tapi kalau nggak bisa, maka jujur bilang bahwa sorry, sekarang perusahaan kita belum bisa memprovide itu. Mungkin nanti, tapi sekarang belum bisa. Ada alternatif lain yang harus kita lakukan misalnya. Jadi jangan janji-janji. Ya, lakukan, dengarkan, jawab pertanyaannya seperti itu. Dan harus visible felt leadership. Ya, jadi ada di lapangan, tidak hanya fisiknya, tapi leadershipnya yang ada di lapangan. Dan juga terasa mendengarkan gitu. Ada keluhan didengarkan, dijawab. Ya, banyak sekali leader-leader itu kemudian hanya sibuk di dunianya, gitu ya. Sibuk. Ya, memang kalau udah leader tuh tidak bisa dipungkiri banyak meeting, banyak agenda lain, sehingga melupakan turun ke lapangan untuk menyapa timnya di lapangan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, karena kalau itu dilakukan, maka akan kehilangan elemen benevolence. Dan ini sering sekali leader kehilangan elemen ini. Seperti itu. Ya. Nah, jadi yang paling powerful membangun trust itu adalah sebenarnya benevolence. Ya. Jadi, safety leadership tidak hanya cukup dimunculkan dengan komitmen, dengan kepintaran safety gitu ya, tapi yang paling besar justru sebenarnya membangun trust itu adalah benevolence kita. Bagaimana saya menyapa, bagaimana saya berinteraksi dengan tim saya, bagaimana saya mendengarkan keluhan mereka, bagaimana kita sebagai leader kemudian membantu mereka menyelesaikan masalah, memberikan empati, merasakan kesulitannya, itu yang kemudian harus kita lakukan sebagai leader, sebagai safety leader, untuk kemudian bisa membangun trust. Kalau trust sudah terbangun, insya Allah nanti tadi yang saya bilang, orang akan lebih gampang ikut safety, orang akan lebih gampang ngomong tentang safety, dan pada akhirnya akan menggeser budaya safety-nya ke arah yang lebih baik. Kayak gitu. Dan ini penutup terakhir sebelum kita diskusi. Ya, jadi ada teorinya dari Robert Cooper gitu ya. Dia bilang performance itu ditentukan oleh karakter seseorang. Gitu ya. Dan karakter ditentukan oleh habit, kebiasaan seseorang. Dan habit ditentukan oleh behavior seseorang, perilaku, gitu ya. Behavior ditentukan oleh mindset, pola pikir seseorang. Dan mindset itu ditentukan oleh feeling. Kalau kita disapa, kalau kita dihargai, kalau kita didengarkan, kalau kita dibantu, kalau kita disupport, feeling kita akan oke. Saya senang dengan Pak Safety yang sekarang mendengarkan, ya, kemudian membantu kita, mengajarkan kita, bahasanya juga santun, tapi juga tegas, sehingga feeling I'm happy with him or her. Kalau feeling saya oke, mindsetnya juga oke, jadinya saya akan senang melihat safety, ya, sehingga behavior saya juga akan membaik terhadap safety, ya. Kalau behavior saya baik, maka kebiasaan saya juga akan baik untuk safety. Kalau kebiasaan saya baik, saya akan punya karakter yang baik untuk safety. Dan kalau karakter saya baik, safety performance saya akan baik. Ya, jadi memang ada hubungan antara performance dengan benevolence. Karena benevolence membuat feeling yang baik. Ya, pada akhirnya akan buat performance safety yang baik. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah leadership 3 elemen pentingnya.
untuk membuat kita menjadi trusted leader gitu ya. Yang pertama adalah integrity, yang kedua adalah ability, yang ketiga adalah benevolence. Kalau saya sering bilang ke tim saya, ingat Abi. Abi itu suaminya Umi ya, tapi lebih gampang diingat Abi. E-nya adalah ability, B-nya adalah benevolence, I-nya adalah integrity. That's three element of good safety leadership. Kalau kita mau buat safety leadership yang bagus, maka leader safety-nya harus punya integrity, punya ability, dan punya benevolence. Konsisten, pintar, dan penuh kasih sayang. Kira-kira kayak gitu. Sehingga kalau kita wujudkan itu, kita lakukan itu, trust-nya akan muncul, safety-nya akan bergerak lebih ke arah yang positif. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mas Rian dan yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Masih panjang sebenarnya materinya, tapi waktunya kayaknya tidak cukup gitu ya. Jadi saya cukupkan sekian. Silakan kalau ada yang mau bertanya, diskusi. Saya kembalikan ke Mas Rian. Silakan Mas Rian. Baik, terima kasih Pak Yan, Bu Adi. Materi yang cukup lengkap begitu Pak, dengan waktu yang tadi sepertinya agak singkat, tapi materi dari awal sampai akhirnya bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Izinkan saya mungkin sedikit mereview tadi apa yang disampaikan Pak Yan Fuadi sebelum kita nanti akan ada sesi diskusi begitu. Tadi disampaikan juga terkait Hudson 5 level of safety culture model, itu ada 5, pathetic, reactive, involving, proaktif, dan integrated, bahwa di beberapa perusahaan di Indonesia seperti yang disampaikan Pak Yan Fuadi tadi, bahwa kita masih sampai di involving kebanyakan seperti itu. Terus ada poin penting terkait dengan bagaimana membangun trust dan safety leader yang memang pada malam hari ini mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu semua ingin banyak mengetahui terkait itu. Tadi ada 3 elemen yang disampaikan Pak Yan untuk bisa menjadi safety leader dan bisa membangun trust. Yang pertama tadi ada ABI ya Pak, kalau salah tadi ya Pak, singkatannya begitu ya Pak. Ada Abi. ability, ada ABI, ada ABI, ada ability, ada Benevolent. benevolent, dan juga terkait ada integritas seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan ada diskusi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang kiranya akan mengajukan pertanyaan ataupun akan berdiskusi, bisa resen. Sepertinya udah ada beberapa yang resen, Bapak. Mohon izin nanti mungkin bisa langsung dijawab saja nggak apa-apa, Pak? Siap. Sepertinya dari tadi Pak Sandi Rahmat Harsa, masih ada Bapak? Pak Sandi Rahmat? Hadir Pak, izin Pak. Baik, monggo Pak, dipersilakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rahmat Harsa Pak, alumni Teknik Industri UNSUS Riau. Izin bertanya Pak, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan budaya keselamatan di tempat kerja dan apa risiko terkait? Kemudian bagaimana cara menangani insiden keselamatan tanpa menyalahkan tetapi tetap bertanggung jawab? Ini sharing saya Pak, pengalaman saya di konstruksi subkon dari PUPR atau pemerintah, di mana safety hanya sekedarnya saja Pak, baik secara APD maupun SOP safety-nya tidak layak dan mereka takut akan wartawan, di mana bisa diliput izin kalau di luar negeri safety di mana begitu penting dan dihargai. Tapi kalau di nasional safety hanya ditakuti oleh karyawan bukan humanis. Terima kasih Pak. Izin Pak. Wah, pertanyaan banyak banget ya. Oke, saya akan ingat dulu. Yang pertama tadi, bagaimana peranan teknologi di program safety gitu ya. Ya, betul Pak. Benar Pak, betul Pak. Menurut saya keren banget ya. Kalau kawan-kawan lihat sekarang tuh banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi program safety berbasis aplikasi. Dari handphone kita bisa lakukan observasi, bisa permit online, AI dan bla 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 gitu ya. Tapi kadang-kadang nih harus hati-hati. Banyak kadang-kadang orang malah terjebak di tools-nya, tapi merupakan konsepnya, gitu ya. Jadi sebelum saya gunakan teknologi buat, let's say, observasi saya, yang mungkin itu bagus, tapi yang paling penting adalah bagaimana orang ngerti konsep observasi dulu. Ada diskusi, memberikan feedback, ada kemudian dialog positif, ada improvement, ada tanya jawab di dalam proses observasi tugas saya misalnya. Baru kemudian penggunaan alat menjadi membantu.
Yang saya khawatirkan sekarang tuh banyak trennya orang karena terdistract sama kemajuan teknologinya, gampangnya gitu ya. Mereka akan sekedar klik doang, submit gitu. Jadi teknologinya yes berguna untuk memudahkan proses input data, tapi konsep program safety-nya hilang. Ya, itu juga yang sering saya feedback ke beberapa company gitu ya. Jangan terlalu hektik deh mikirin sekarang tuh aplikasi safety yang bagus apa ya. Karena tuh jualan konsultan kadang-kadang. Ya, lebih penting sebenarnya menguatkan fundamental knowledge-nya. Bagaimana sih cara membuat JSA yang benar? Apa konsep hazard? Apa konsep controls? Ya kan? Bagaimana sih cara melakukan safety observation yang berkualitas? Harus ada diskusi, harus ada feedback, harus ada tanya jawab, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Bagaimana sih cara membuat kira yang oke? Harus mempertimbangkan banyak hal misalnya. Nah, itunya dulu dikuatkan, baru kemudian disupport dengan menggunakan kemajuan teknologi. Karena kalau nggak, kemajuan teknologi hanya membuat atau mempercepat proses inputting data. Ya, jadi buat Mas tadi siapa namanya Mas Sandi Harsa, Sandi Nah, Rahmat Harsa. Iya, Pak. nah saya udah kehilangan efek benevolence nih, lupa namanya. Iya, Pak. Nggak oke kan? Coba Iya, Mas Andi, nggak oke kan kalau saya bilang, tadi siapa namanya ya? Kurang Iya. oke gitu. I lose my benevolence element gitu. Harusnya saya ingat namanya Tak Sandi. kenal maka tak sayang ya, Pak. Exactly. Ya, ya. Jadi tadi Mas Sandi bahwa kemajuan teknologi boleh dipakai, tapi jangan sampai melupakan fundamental knowledge-nya. Karena tanpa fundamental knowledge, yang ada hanya alat itu hanya menjadi mempercepat proses inputting data doang. Gitu. Yang kedua tadi bagaimana menghindari blaming di investigasi. Jawabannya simple, investigasi metodenya harus benar. Banyak orang training investigasi tapi nggak begitu paham konsep investigasi. Bahwa investigasi itu sebenarnya mencari apa yang tidak benar. Boleh jadi orang, boleh jadi sistem, boleh jadi apa, tapi tidak serta-merta langsung menuju ke orangnya. Kesalahan investigasi paling sering adalah banyak investigator sibuk, nih saya ulangin, sibuk memilih tools-nya. Pakai SCAD aja bagus. Oh enggak, pakai Y3 lebih oke. Oh enggak, pakai Apollo lebih mantap. Oh enggak, pakai iCam yang lebih oke. Memperdebatkan tools mana yang saya pakai. Sebenarnya tools itu sama aja. Investigasi itu kekuatannya adalah data gathering. Fakta yang saya kumpulkan. Karena tanpa fakta, apapun tools-nya akan useless. Nah, kalau faktanya nggak cukup, akibatnya apa? Investigator tuh kecenderungannya melakukan, kalau nggak pertama assumption, berasumsi, yang kedua jump to conclusion, menyimpulkan dengan cepat. Ini yang kemudian paling gampang oranglah menjadi kambing hitamnya. Jadi bagaimana menghindari menyalahkan orang? Jawabannya adalah do the right investigation methodology. Ya, saya nggak bilang pakai tools apa, terserah. Mau pakai SCAD boleh, Firefly boleh, pakai iCam monggo, pakai Sologic boleh. Yang penting datanya harus komplit. 4P-nya. Part, people, position, sama people. Ya, itu harus lengkap. Faktanya baru diolah. Sehingga kemudian datanya cukup. Kecenderungan menyalahkan orang menjadi lebih sedikit. Gitu. Karena paling gampang tuh kalau udah nggak ada jalan keluar, orang kita salahin. Sementara kita nggak punya data yang cukup. Begitu ya. Jadi investigasinya harus benar sehingga nanti tidak jatuh ke blaming orang. Dan keluarkan tim member yang punya tendensius. Kalau namanya investigasi itu ada aturan main menyusun tim. Orang-orang yang seakan-akan udah punya tahu jawaban kenapa insiden ini terjadi, itu justru harus dikeluarkan dari investigasi tim. Karena dia akan mendrive. Ya, itu pantangan memilih tim investigasi. Nanti kalau waktunya cukup, kesempatan lain kita bisa bicara lebih detail how to do the investigation in the right methodology, di metode yang tepat gitu ya. Tapi timnya harus benar, metodenya harus benar untuk kemudian mencegah orang jump to conclusion menyalahkan orang. Seperti itu mungkin Mas Andi. Yang terakhir, tadi kerja dimanapun, mau di pemerintahan, mau di government, memang mau di swasta, mau di mana aja. Mindset itu, culture itu nggak bisa berubah secara spontan gitu, dan nggak bisa berubah secara cepat. Ya memang harus berbenah satu organisasi, dan leadership pegang peranan penting.
Jadi yang paling dimulai dulu adalah level leadernya harus diperbaiki, culture-nya harus diperbaiki, EB-nya gitu ya. Karena kalau kemudian safety mulai dipengaruhi oleh kepentingannya lain, misalnya takut diliput wartawan, ingin menaikkan nama baik, itulah yang kemudian membuat safety itu menjadi tidak pada porsinya dan tidak jujur nanti. Sementara tadi saya bilang di awal, untuk melihat safety culture sekalipun, saya harus sangat jujur melihat fenomena tadi. Ya, sehingga treatmentnya benar. Tapi kalau kemudian level manajemennya tidak mengakui kondisi itu dan punya kepentingan lain, ya memang akan susah menegakkan safety yang kita harapkan. Gitu. Jadi, uh, kalau di case seperti itu, Mas, saran saya, do the best. Do the best. Kalau kita safety, at least saya udah ngomong. At least saya sudah menyampaikan. At least saya sudah memberitahu. Ya, pasal kemudian tidak diikuti, itu manajemen punya decision. Ya, tapi jangan gara-gara itu saya kemudian jadi ngikut. Saya tetap bilang bahwa ini salah. Harusnya diperbaiki, aturan mainnya ini, dan itu. Kalau pada akhirnya manajemen bilang, no, kita go ahead. Ya, it's your call. Tapi saya udah bilang, ini yang benar. Ya, karena memang ada kalanya safety di kondisi seperti itu, ya harus memilih gitu. Ya, I do my best, pokoknya itu prinsip saya. Ya, karena memang kadang-kadang di beberapa kondisi, di beberapa organisasi, tidak terelakkan ada kondisi seperti itu. Itulah yang membuat perusahaannya susah maju ke tingkat berikutnya. Mungkin begitu, Mas Andi. Mudah-mudahan Ya, jelas ya jawabannya. Pak. Izin Pak, kalau saya nambahkan ini Pak, saya kalau saya benar ya saya lakukan, kalau mereka tidak sesuai ya terserah tanggung jawabnya dari insiden tersebut mereka ya Pak. Seperti itu Pak. At some point, iya. Iya, Tapi kalau bisa kita yakinkan. Tapi udah coba segala cara, betul Pak. masih juga mentok, ya Ya, udah. At least I do my best. Saya udah lakukan, sudah kirim email, sudah jelaskan, that's your call. Gitu. oke makasih banyak Pak, izin Pak. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan izin ya Pak. Ya, Silakan. ke Pak Tono mungkin yang sudah resen juga dari tadi. Masih di link Zoom Pak? Pak Tono? Masih Pak. Baik, monggo Pak, dipersilakan Pak. Ya, selamat malam Pak Yan. Mungkin sekedar untuk sharing nanti So, ada tanggapan ataupun tips-tips ya terkait dengan sedikit komentar dari saya. ya, Jadi kalau yang hal-hal yang selama ini saya temui Pak ya, jadi ada beberapa yang mungkin ada 3 hal yang mungkin sedikit saya sharing. Yang pertama mungkin kan sekarang ini di perusahaan itu kan apa galak ya terkait dengan training leadership gitu. Cuman masalahnya dari training leadership itu dari peserta training setelah training itu tidak menerapkan gitu Pak. Jadi malah seolah-olah aku udah training leadership nih, aku udah jadi supervisor gitu. Dan dari efeknya itu malah kebanyakan ini memblame dari bawahan-bawahannya gitu, terutama hubungan dengan antara owner dengan kontraktor. Aku udah leadership nih, kamu itu harus begini nih tanpa melihat ke belakang nih. Di dalamnya si istilahnya orang tersebut ya untuk di dirinya sendiri. Jadi banyak sekali yang gap-gaps di situ yang seolah-olah istilahnya kalau orang bilang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Yeah. Sehingga di lapangan itu sering sekali terjadi seperti ketidakpuasan dari orang-orang gitulah Pak ya. Secara mungkin ada komen ataupun tips-tips Pak ya untuk ini karena sering sekali dan selama ini saya temukan juga seperti itu gitu. Jadi untuk dari hubungan interpersonalnya itu akan malah menjadi semakin tidak pas gitu. Mungkin Betul. ada komen atau mungkin tips-tips Pak untuk Ya, makasih Pastor. Ya, jadi memang tuh tren sekarang itu meng-assign leader gitu ya, kadang-kadang hanya semata-mata berdasarkan sertifikatnya gitu. Kayak di mining misalnya orang-orang yang punya POP misalnya, bersertifikat POP misalnya, kemudian dirasa layak menjadi leader langsung gitu ya. Nah, sebenarnya dari sistem regulasi pemerintah kita pun kalau di mining tuh diwajibkan kita melakukan evaluasi terhadap leader
Walaupun dia udah punya sertifikat, harus ada mekanisme evaluasi. Misalnya ada evaluasi PJO kalau di kontraktor. Itu harus dilakukan gitu. Karena memang sistem membaca bahwa sertifikat itu nggak cukup. Ya, karena what do you expect gitu Mas Tono dari training yang 3-4 hari, ya kan, orang jadi leadernya jadi bagus, itu akan susah sekali memang. Jadi memang jangan terlalu percaya kepada sertifikat. Ya, sertifikat itu kemudian hanya bukti completion training sebenarnya. Nah, dari kitanya harus punya mekanisme evaluasi. Kalau di tempat saya sekarang, untuk let's say PJO lah misalnya ya, mau bekerja di kita ada evaluasi PJO-nya, di interview, ditanyain program safety-nya apa, gimana komitmennya. Ya, dan kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita nggak terima sebagai leader di project kita. Gitu. Ya, jadi memang perusahaan, organisasi, atau project harus punya mekanisme lain untuk mengkonfirm sertifikatnya. Karena jangan terkecoh sama sertifikat. Orang punya sertifikat oke, tapi apakah leadernya dapat belum tentu. Nah, jadi cara ngatasinya kita harus bangun mekanisme baru. Ya, dan itu memang dipersyaratkan sama 1827 kalau di mining ya. Jadi misalnya KTT harus melakukan evaluasi kepada PJO-nya, kinerjanya. Dan kalau tidak perform, ya mohon maaf, diselesaikan tugasnya sebagai leader. Harus tegas. Ya, di tempat saya so far sejak 2019 saya udah pulangkan 6 leader dari kontraktor saya yang nggak perform. Ya, sehingga memberikan message bahwa kalau kamu jadi leader di tempat saya, kamu harus benar. Kalau nggak, kita pulangkan. Ya, nggak peduli sertifikat apa yang kamu punya, tapi kamu saya assess nggak perform, ya kan, evaluasinya nggak bagus, hasilnya, sorry kawan, kamu tidak bisa bekerja di proyek kita. Ya, jadi tipsnya Mas Tono itu, ya jadi kliennya atau manajemennya atau siapapun usernya gitu ya harus punya mekanisme mengevaluasi. Jangan rely 100% kepada sertifikat, karena sertifikat itu saya bilang tidak begitu merepresentatifkan kemampuan pemilik sertifikatnya kadang-kadang. Jadi harus punya mekanisme evaluasi secara kontinu. Ya bisa bulanan, bisa 6 bulanan, atau tahunan. Dan kalau hasilnya tidak memuaskan, tikat. Kalau hasilnya memuaskan, apresiasi. Simple, reward and punishment balance gitu ya. Kalau memang oke ya kita apresiasi, kita akui, kita kasih reward bahkan. The best supervisor of the month misalnya. Atau the best PGO this year misalnya. Tapi kalau nggak perform, ya udah, kita kasih kesempatan nggak memperbaiki, ya diselesaikan. Ya, yang saya tahu dan yang saya lakukan seperti itu, Mas Tono. Ya mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih. Dari Pak Tono ada yang disampaikan kembali, Pak? Terima kasih Pak. Lupa satu lagi terkait ini juga sih. Mungkin ada kaitannya juga. Jadi sekarang ini kan lagi dari ESDM kan lagi galak-galaknya untuk SML Pak ya. Jadi saat ini tuh banyak SML jadi-jadian dalam artian saat penilaian itu mereka mengungkapkannya seperti iya gitu. Begitu diimplementasi itu banyak sekali pembelotan-pembelotan yang dimana tadinya pas tes itu dapat di proaktif ya, tapi diimplementasinya itu di reaktif gitu. Itu agak kadang-kadang mendongkol juga gitu. Gimana ini? Karena di konsistennya itu kurang kurang konsisten lah kalau saya bilangnya, karena saat dites seolah-olah dia proaktif, tapi sebetulnya dia di reaktif, diimplementasi hari-hari gitu. Yes, makanya saya bilang tadi Mas Tono bahwa sekarang tuh lagi tren banget mengukur kematangan budaya safety suatu perusahaan. Ya misalnya SML deh, System Maturity Level ya. Perusahaan kemudian di rating di level berapa. Tapi tadi purpose-nya nggak sesuai dengan punya Hudson. Purpose-nya kemudian digunakan sebagai melabeling perusahaan sebagai perusahaan bagus atau jelek dari hasil SML-nya. Sehingga perusahaan punya kepentingan lain. Wah, harus bagus nih SML kita. Kalau bisa proaktif. Nanti kalau levelnya reaktif, repot kita. Ada kepentingan itu, sehingga perhitungan safety maturity levelnya jadi nggak murni lagi. Gitu. Padahal konsep dibuat kematangan budaya safety atau SML itu adalah supaya kita bisa merefleksikan diri kita. Saya di level mana ya? Harus jujur, oh levelnya reaktif masih. Berarti PR kita masih banyak nih. Ini harus kita improve nih. Ini harus kita kuatin nih. Kurang-kurangi blaming workforce.
kurang-kurangi ngomong seperti parent to child communication, kurang-kurangi investigasi nyalain orang mulu. Kita harus rubah tuh. Sebenarnya itu konsep awal SML. Tapi karena ditunggangi kepentingan lain, yang terjadi adalah berlomba-lomba mendapatkan predikat anak SMP. Padahal saya masih SD, anak SD dipakai seragam SMP gitu. Ya fisiknya SMP, tapi dalamnya belum siap untuk SMP. Akhirnya pelajarannya ketinggalan, nggak senang sama mata pelajarannya, tinggal kelas mulu, malah banyak cabut dari kelas gitu. Karena sebenarnya dia belum ready masuk di level proaktif, gitu ya. Nah, jadi sarannya be honest, terbuka aja. Ya, yang terbuka dan kita harus kemudian susun strategi. Kalau saya sekarang masih reaktif, oke. Terus gimana caranya biar bisa naik kelas? Gitu. Dan saya harap juga government-nya mengerti konsep ini. Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang reaktif kemudian dikumpulin, dikasih punishment misalnya. Wah, lebih kacau lagi tuh. Ya, harusnya memang konsepnya sejalan dengan Hudson punya model. Budaya safety diukur buat melihat saya di mana. Dan PR saya seperti apa untuk bisa naik kelas. Mungkin gitu, Mas. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, memang yang Starklik saat ini seperti itu. Iya, Nanti kita coba untuk tips-tipsnya. Makasih Pak Yan. ya, insya Allah. Ya, thank you, Mas Tama. Ya, baik, Pak Tono, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Izin kita masih lanjut nih, Pak. Masih ada waktu sepertinya. Oke. Ya. Sampai jam berapa nih kita? Jam 1 malam? Oke. Boleh izin lanjut ke Mas Wira Febrian yang tadi sudah resen. Nanti baru kita coba bacakan yang dari pertanyaan yang ditulis di kolom komentar. Kepada Mas Febrian, Mas Wira Febrian. Monggo, Mas. Baik, baik. Apakah suara saya jelas, Mas? Ya, Suaranya jelas, Mas. Mas Yura. Ya, terima kasih, Mas Admin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yan. Selamat malam, Mas Wira. Nah, nama saya Wira Febrian. Kebetulan sama ya dari background teknik mesin ya, Mas. Oke. Masuk ya, sekarang masuk nyoba pengalaman di safety ya. Kebetulan sekarang lagi masuk kerja di subkontraktor aman mineral ya. Oke. Ya, sangat menarik ya terkait materi yang disampaikan terkait dengan leadership ya. Nah, karena di sini kan saya di subkontraktor ya, jadi perusahaan konstruksi gitu ya, pembuatan tangki. Nah, jadi mungkin sering pengalaman sih, karena sini kan kalau subkontraktor kan pasti dia mengejar target ya, target baik itu dari progresnya maupun waktunya yang harus tepat dengan harus selesai gitu suatu proyek. Nah, salah satunya terjebaknya itu berarti bisa jadi tidak menyampaikan safety gitu ya. Jadi di saya ini ada sedikit ya pengalamannya gitu ya. Jadi saya tegur seseorang gitu ya. Jadi saya sampaikan ke top manajemennya gitu ya. Ya itu sudah hal biasa Mas. Jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Nah mungkin saya berpikir kan masa sebagai top manajemen atau di set ya berpihak gitu ya, walaupun kita kerja progres ya jangan sampai nanti kalau ada apa-apa kan kita yang salah gitu. Nah itu bagaimana Pak? Karena saya kan pengen baru masuk di dunia safety, jadi saya ingin meninggalkan legacy atau kebijakan ya udah kalau safety ya sesuai jalannya gitu, jangan sampai kita mengajar progres ya kita menyampaikan keselamatan kerja baik pekerja maupun perusahaan gitu ya. Mungkin ya, itu ya Pak terkait dengan sharing saya. Ya, Mas Wira. Ya, jadi Mas Wira ini background-nya teknik mesin tapi kerja di safety gitu ya. Sama seperti saya dulu. Ya, background-nya mechanical engineer, tapi kadar Allah izinkan suruh kerja di safety gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang menikmati sekali.
Tapi awal dulu Mas, saya ada 2 minggu pertama, alhamdulillah pengen kabur dari safety. Tidak saya banget kerjaan safety ini sebenarnya dulunya ya, tapi ternyata sekarang tuh menyenangkan gitu ya. Nah, buat Mas Wira dan buat para newcomers yang baru terjun ke safety, ingat-ingat konsep kerja safety itu adalah risk management. Apapun posisinya, apapun bisnisnya, apapun tempat kerjanya, seorang safety harus sangat kuat konsep risk management approach. Dengan tahu konsep risk management, saya punya alternatif solusi mitigasi misalnya. Jadi lebih fleksibel tanpa mengkompromis safety factor. Jadi bisa kasih alternatif solusi. Kalau saya paham konsep hierarchy of control misalnya. Jadi tipsnya buat Mas Wira, risk management konsepnya dipahami secara mendalam. Karena semua kerjaan safety itu basis framework kerjanya adalah risk management. Bagaimana kita mengidentifikasi hazard, menilai resikonya, dan memberikan alternatif solusi sesuai dengan hierarchy of control-nya. Kadang nggak harus pakai cara A, bisa kok pakai cara B dengan catatan ini dan itu. Itu gunanya kita tahu konsep risk management, sehingga tadi katanya jangan terlalu kaku lah. Itu mungkin bisa kita adjust sedikit, tapi ingat jangan sampai di bawah minimum requirement. Dasarnya apa? Regulasi. Jadi bicara minimum requirement itu adalah regulasi. Nah, cara menyampaikan juga ke manajemen harus juga cukup smart gitu ya. Banyak safety kemudian yang, Pak, lakukan ini. Kenapa? Ya pokoknya kita harus lakukan itu, Pak. Kenapa? Ya karena itu penting. Pentingnya kenapa, Mas? Ya itu safety, Pak. Nggak jelas gitu. Beda halnya kalau kita bilang, Pak, lakukan ini. Kenapa? Itu sesuai dengan 1827, Pak, pasal 2 dan 3 misalnya. Situ disebutkan bahwa perusahaan harus melakukan 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita tidak lakukan itu, kita melanggar regulasi, Pak. Dan ada sanksi hukumnya. Dan Bapak yang paling bertanggung jawab di perusahaan ini. Saya mengingatkan Bapak. Ya, biasanya kalau pakai tips itu, bawa regulasi, manajemen mikir. Apalagi kalau manajemennya kemudian di luar Indonesia. Biasanya agak sangat ngeri sama regulasi. Ya, jadi konsep menyampaikannya juga harus pakai pendekatan yang lebih powerful. Ya, makanya safety-nya harus teredukasi dengan standar baku atau standar regulasi. Supaya kalau ngomong, itu bukan maunya Mas Wira, tapi maunya regulasi Indonesia. Sehingga tak terbantahkan. Masih dibantah, Pak. Saya gimana dong? Ya tadi balik lagi, pakai do the best that we can do. Kirim email. Ada bukti bahwa Mas Wira menyampaikan concern. Ada bukti bahwa Mas Wira mencoba menjelaskan posisi perusahaan dalam hal compliance ke regulasi. Gitu ya. Kalau tidak didengarkan juga, lagi-lagi, itu manajemen call. Ya, tapi safety udah melakukan yang terbaik untuk merubah itu. Sampai terus melakukan perubahan, dikasih pemahaman, dikasih training. Ya, karena tadi saya bilang, memang tidak bisa dipungkiri. Pada akhirnya, banyak safety-safety yang quote-unquote kayak mentok gitu. Apakah saya putus asa? Oh, tentu tidak. I do my best. Saya ngomong pakai regulasi. Saya ngomong pakai pendekatan risk management. Saya ngomong pakai email. Saya ngomong pakai surat. Saya ngomong pakai bahasa formal. Nggak dilakukan, that's management decision. Gitu, Mas Wira. Jadi jangan stres. Enjoy aja. Ya, karena itu common terjadi di beberapa organisasi, khususnya ya di Asia Tenggara masih banyak tren seperti itu. Tapi apakah kita mundur? Enggak. Mungkin itu buat Mas Wira sarannya. Tetap semangat gitu ya. Jangan pantang mundur. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Yes. Masuk Pak. Sama-sama Mas. Baik. Terima kasih Mas Wira. Tetap semangat ya Mas Wira. Tadi kata Pak Ian, tetap semangat ya Pak. Jadi mungkin izin Pak, saya coba bacakan beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman di komentar Pak. Ini ada dari, ini cukup panjang nih Pak, ada dari Mas Alvin Alfiansyah Pak. Mas Ian, hidden problem leadership itu ya leader itu sendiri atau safety paradox. Makin kesini kok kita merasa makin jadi golongan manusia apatis. Siapa sih yang membuat the hidden problem itu semua? Ya, menurut saya manajemen itu sendiri. Why accident not reported? Why employee reluctant to report a HIPO?
Contoh kenapa accident tidak dilaporkan karena takut report safety statistiknya jadi jelek gitu, Pak. Kata Benar. Mas Alvin. Manajemen takut dianggap bahwa tidak capable oleh para C-level dan C-level sendiri takut dianggap tidak kompeten oleh para stakeholder. Bahkan orang safety sendiri juga ikut terjebak dalam getah jerat ini. Ikut arus as per management direction. Jadi ya seperti lingkaran setan. Monggo Pak, bareng ada tanggapannya Pak dari Pak Yan. Betul, Mas Alfian ini, waduh, ini senior saya dulu kok masalah di di Chevron ya. Senang sekali saya ketemu Mas Alfian. Jadi benar banget Mas. Jadi baik di oil and gas, di mining industry, construction industry, masalah ini tuh terjadi ya. Dan memang balik lagi tadi kalau kita lihat safety culture, memang root cause-nya itu manajemen ya. Bagaimana manajemen memandang tentang safety ya kan ya. Leadership tepatnya gitu ya. Kalau leadershipnya tidak mewakili integrity, ability, dan benevolence tadi, ya udah pasti ke situ-situ aja masalahnya. Kayak yang Mas Alfian angkat tadi itu kan berarti nggak punya integrity manajemennya. Nggak mau kemudian berbesar hati bilang bahwa yes, ini adalah kesalahan kita. Ya, saya yang bersalah, saya yang bertanggung jawab atas case ini gitu ya. Nah, apa masalahnya, apa hiddennya, ya itu memang manajemen issue. Ya, dan itu fakta bahwa perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang kemudian biasanya bermasalah, safety implementation-nya pasti manajemennya juga bermasalah. Ya, sebaliknya perusahaan-perusahaan mungkin nggak terlalu besar dan tantangannya berat, tapi manajemennya sangat oke. Itu safety-nya insya Allah bagus. Ya, jadi memang kalau pertanyaannya apakah apa yang menjadi hidden problemnya, apa yang menjadi latent hazardnya, ya memang manajemen issue. Ya, banyak manajemen yang quote unquote tidak trusted karena gagal punya 3 elemen tadi. Yang paling sering gagal adalah integrity dan benevolence. Banyak leader pintar, tapi somehow nggak punya integrity dan gagal punya benevolence. Ya, jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan itu karena itu fakta, gitu ya. Dan saya setuju sekali, ya makanya banyak perusahaan itu berbagai macam culture-nya. Ya, tadi karena benar, memang root cause-nya adalah manajemen issue. Bagaimana memperbaikinya? Ayo dong kita manajemennya buka wawasannya tentang ini. Ya mungkin perlu dapat materi ini manajemennya. Saya siap memberikan materi ini ke manajemen. But that the thing yang kita bisa lakukan. Apalagi mungkin dengan kita beri pemahaman, silakan nanti slide-nya diambil, di-share ke manajemennya bahwa ini loh, kalau you punya ability, punya integrity, dan punya benevolence, insya Allah perusahaan kita bagus, kawan. Bos. Ya, silakan nanti di-share. Mungkin begitu, Mas Alvin Alfiansyah. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya Pak Yan, Pak Adi. Mungkin tadi udah terkait dengan manajemen ya Pak. Kalau saya lihat ada satu pertanyaan ini mungkin mewakili teman-teman Gen Z Pak. Dan kebetulan juga nih kalau lihat dari beberapa yang hadir banyak juga teman-teman mahasiswa Pak. Ada satu pertanyaan dari Mas Rizky Kurniawan Pak. Pak izin bertanya, terkadang pekerja lebih tua dari kita. Bagaimana cara kita menegur dan menyampaikan peraturan kepada mereka? Kadang kita dibilang, kamu anak kemarin sore begitu Pak. Mungkin ini agak relate ke teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia pekerjaan seperti itu Pak. Ya. Repot juga ya. Jadi ya cara menegur tentunya disesuaikan dengan culture, gaya, style gitu ya. Ada juga kok orang leader yang udah tua tapi gayanya masih anak muda gitu. Yang nggak masalah ditegur, yang nggak masalah dikasih komen. Jadi nggak selamanya orang-orang baby boomers misalnya atau milenial gitu ya, nggak bisa ditegur gitu ya. Saya insya Allah adalah leader yang bisa ditegur dan happy sekali kalau dapat teguran. Tapi gimana caranya Pak menegur orang-orang yang tadi yang dikhawatirkan tadi? Ya tentunya caranya dong. Ya biasanya orang-orang seperti itu senang dihormati. Ya lakukan itu. Hormati dia sebelum menegur ya. Jadi jangan menegur dengan cara mengintimidasi. Pakai kata Pak, menurut saya kayaknya ini lebih tepat seperti ini Pak. Gitu. Karena undang-undangnya seperti ini. Menurut saya standar industrial hygiene yang benar tuh batasan gas H2S itu setahu saya nih Pak, yang saya baca sesuai dengan OSHA itu maksimal 5 ppm.
gitu. Tapi coba kita lihat sama-sama deh Pak. Mungkin saya yang salah, tapi coba kita lihat. Jadi jangan sampai dirontokkan harga dirinya. Ya. Jadi kalau gitu-gitu sebenarnya teknik berkomunikasi ya. Jadi teman-teman yang masih muda-muda ini memang kadang-kadang dapat leader yang agak-agak sedikit old fashion gitu, yang nggak nyaman ditegur langsung. Mungkin jangan depan orang, face to face, tapi dengan nada yang rendah, tapi bawa referensi. Ya kadang-kadang tuh orang itu negur nggak bawa referensi sehingga dia kayak emang benar kayak gini nih. Tapi kalau kita bilang Pak ini berdasarkan ada nggak tahu 1827 misalnya elemen 2 atau Capman sekian 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 atau standar OSA sekian 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 bahwa yang benar itu sebenarnya seperti ini Pak menurut saya. Coba kita lihat lagi deh Pak. Jadi mungkin cara negurnya aja yang harus kemudian dia agak dihormat. Ya, selebihnya harusnya ya biasa aja gitu. Dan kalau kita benar jangan mundur. Menurut saya sih ya fight terus untuk kemudian yakinkan bahwa yang benar itu seperti ini. Ya, dan juga jangan direndahkan gitu. Kalau udah benar, nah benar kan? Tuh Bapak di nggak percaya sih. Nah kayak gitu ya yang buat dia jadi makin geram gitu ya. Jadi harus jadi jangan merasa lebih pintar dari mereka. Ya, tapi sekali lagi saya buat kawan-kawan yang Gen Z, not all people seperti itu. Ya nggak semua leader yang tua-tua seperti itu. Ada kok yang asik, ada kok yang gampang aja di feedback. Ya, jadi jangan trauma juga melihat bahwa kelahiran 82 kayak saya ini, payah diajak ngomong nggak juga sih. Banyak kok teman-teman yang kita free aja sama discussion. Mungkin gitu, Mas Siap. Brian. Baik, terima kasih Pak. Dengan waktu yang terbatas begitu Pak. Satu mungkin ya Pak, izin Pak satu ini Ya. dari Pak Niwananto nih Pak. Ini juga baru masuk nih Pak. Menurut saya juga cukup menarik Pak. Oke. Dari Pak Niwananto, Pak Ian mohon tanggapan bahwa selain materi yang telah Bapak sampaikan, menurut hemat saya juga perlu dibuat kompetensi metrik terkait dengan safety leadership yang diperuntukkan bagi semua leader level yang ada di dalam organisasi dan perlu dilakukan review secara berkala begitu Pak. Nah mungkin dengan experience Bapak apakah hal ini cukup penting begitu Pak atau bahwasanya memang ada atau gimana monggo Pak? Ya perlu ada matrix atau kayak training analysis bahwa seorang leader untuk sampai posisi tertentu harus apa aja yang dia achieve gitu ya. Yeah. Itu bagus banget ya dan memang harus ada dari sistem HR gitu. Jadi seorang leader harus bisa naik ke level ini kalau punya scope seperti ini ada matriksnya gitu. Ya tapi tadi balik lagi poinnya adalah jangan sampai itu cuma sekedar administratif doang gitu. Ya karena kadang-kadang dengan kepentingan ini orang harus naik nih misalnya gitu ya. Atau ini bapak ini nih abangnya bapaknya itu misalnya gitu ya. Udahlah di-adjust lah si matrix tadi. Udahlah ini gampang. Nah, kadang-kadang tuh semua sistem oke kok. Cuma masalahnya kadang ada kepentingan lain yang ditunggangi di proses itu yang membuat prosesnya jadi nggak penting, jadi nggak bagus. Jadi nggak apa-apa ada matrix keren banget, tapi poinnya adalah bagaimana saya komit ke matrix itu. Bagaimana saya punya integritas, punya integrity ngikutin matrix itu. Ya, mungkin gitu jawabannya Pak Niwananto. Baik, siap. Mungkin mengingat waktu yang sudah terbatas begitu ya Pak. Mohon izin ke rekan-rekan semua beberapa pertanyaan yang tadi ini karena kita terbatas dengan waktu belum bisa kita tanyakan langsung ke Pak Ian Fuadi. Mungkin kiranya berkenan Pak, apakah ada beberapa yang menanyakan terkait dengan LinkedIn Bapak, apakah bisa kita share juga begitu Pak? Agar beberapa terkoneksi di LinkedIn secara LinkedIn begitu Pak, nanti bisa ditanyakan langsung ke sana begitu. Iya, LinkedIn saya ada kok. Nanti nomor telepon juga ada. Silakan kawan-kawan bisa kontak anytime. Anytime. Coba Pak. Siap. Saya tadi ada yang Pak di awal slide tadi kalau salah. Ya, ini email saya, ini nomor telepon saya, itu Instagram saya. Saya juga agak-agak aktif di Instagram. Siap, mantap silakan. Pak. Terus ada LinkedIn juga. Silakan. Saya happy saya diskusi. Baik. Begitu mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang ingin terhubung secara langsung kepada Pak Ian Fuadi,
beberapa sosial media beliau yang telah disampaikan begitu. Baik Pak Ian, mengingat dengan waktu, mohon izin kita cukupkan untuk diskusi pada malam hari ini. Sebenarnya diskusi cukup menarik begitu Pak, karena banyak hal yang memang masih bisa untuk kita diskusikan begitu Pak, terkait dengan tadi Hudson 5 level, terkait dengan juga membangun trust dan safety leader untuk menjadi habit itu agak susah ya Pak, behavior itu agak susah ya Pak. Jadinya tadi ada 3 elemen yang disampaikan oleh Pak Ian tadi. Sebelum kita menutup acara hari ini, mohon berkenan kepada rekan-rekan yang kiranya bisa mengaktifkan videonya untuk kita bisa foto bersama, mengambil foto bersama begitu. Mohon izin Pak En untuk share screen-nya, boleh untuk kita tutup terlebih dahulu Pak. Siap, saya tutup ya. Baik, kepada Mas Afik, boleh ya Mas Afik minta bantu pengambilan fotonya. Baik, di latar yang pertama, saya hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan ke latar yang kedua, area yang kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan yang layar ke selanjutnya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, masih. Oke, ke layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima. 1, 2, 3. Dan layar yang terakhir. 1, 2, 3. Baik. Baik, sudah semua. Dan mohon izin Bapak Ian, kiranya ada closing statement begitu Pak? Barangkali ada kalimat pengantar ke rekan-rekan dan Bapak Ibu semua yang telah hadir. Oke, jadi pada malam hari ini. mungkin terakhir dari saya, safety culture bukan hal yang gampang dan cepat, butuh waktu dan proses. Nikmati prosesnya, pasti ada naik dan turun. Dan kuncinya adalah safety leadership, ability, integrity, benevolence. Ya, lakukan itu, insya Allah safety culture-nya akan naik perlahan. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat. Tetap semangat. Siap. Terima kasih pada Pak Ian dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya doakan semuanya sehat selalu. Sama-sama, dan semoga safety menjadi priority begitu. Amin. Dalam industri apapun. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam bersamai jalannya diskusi pada malam hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ian, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas materinya Ian. nanti akan. Terima kasih banyak Pak. Materinya Makasih, akan Pak Ian. disiapkan nanti Pak. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih. Thank you Pak Ian. Yuk Murni, nanti. Makasih Pak Ian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Izin lah Pak, izin lah. Baik, izin saya tutup Zoom-nya. Ada kuis Mas. Gak ada materi ya.